Oke teman-teman, di depan saya sudah ada narasumber saya. Ini salah seorang pejabat di sebuah kota kabupaten di Jawa Barat, gitu. Tidak perlu disebut namanya. Dan apa yang istimewa dari tamu saya sekarang ini? Beliau ini salah satu pejabat yang sudah pernah kena COVID. Iya, betul sekali. Ya, jadi gimana rasanya? Kena COVID itu gimana rasanya? Nanti kita simak bersama-sama pengakuan dari kawan saya ini. Oke, kita dengarkan langsung pengakuan dari kawan saya ini. Ibu bener udah pernah kena COVID itu? Iya, betul sekali. Sekitar bulan November. November tahun 2020. 2020. Oh, sekian bulan yang lalu nih Iya, teman-teman iya, ya. iya. Itu. Gimana Bu ceritanya kok bisa kena COVID? COVID itu berat. Yang lain nggak usah, biar saya aja ya. Udah, yang lain cukup saya aja. Saya juga. Saya minta ke Allah, aduh jangan deh, cukup saya aja di bidang saya, cukup saya aja. Yang lain nggak usah. Awalnya itu, jadi gini, tiap penderita COVID itu beda-beda. Nggak ada misalnya yang satu anosmia itu tidak bisa mencium ya. Ada yang tidak. Jadi tiap orang tuh beda-beda. Nggak bisa pukul rata. Oh, jadi kalau misalnya yang satu nggak bisa mencium, belum tentu yang lain pasti Iya, sama? belum tentu. Oke. Seperti itu. Oke, lalu apa lagi Bu yang bisa diceritakan? Saya ya, kalau saya pribadi rasa badan tuh nggak enak, ngilu-ngilu. Kan kita suka kalau masuk angin seperti apa gitu ya. Ya kerasnya gitu, badan tuh awalnya nggak enak gitu, linu-linu. Terus batuk tuh batuk kering gitu, batuk kering. Tidak berdahak tapi di tenggorokan tuh kayak ada yang ngeganjel gitu. Oke. Lama-lama awalnya tuh saya tuh nggak ngerasa itu COVID gitu. Saat ada hasil swab tes saya keluar dan ternyata positif, itu kayak langsung stres gitu. Jadi langsung stres, langsung saya sesek gitu. Saya langsung sesek. Makanya bener ya. Kok bisa curiga kalau ini COVID gimana ceritanya? Kebetulan kami itu kan keluarga dokter ya. Adik-adik saya dokter. Udah gitu ya tante semua keluarga dokter, jadi langsung. Guys, ini keluarga dokter guys. Jadi ini valid pengakuannya ya kan? Ini keluarga dokter nih guys. Keluarga saya dokter, jadi langsung disuruh swab tes. Saya disuruh swab tes, ternyata benar itu COVID gitu. Oh, jadi positif. sebelum di swab itu sudah ada kecurigaan kayaknya COVID nih. Iya, seperti itu. Saya nggak panas, saya nggak demam gitu. Makanya saya saat terima tes positif, langsung saya tuh stres loh. Terus langsung sesek loh. Apa langsung yang Ibu rasakan pada saat tahu, oh hasil tesnya positif nih? Itu pikirannya saya mau meninggal. Aduh, ini saya meninggal. Saya langsung bikin wasiat. Ini serius bikin wasiat sungguhan? Enggak, saya langsung telepon ayah saya. Okay. Saya langsung nitip anak saya. Karena kebetulan suami saya juga positif gitu. Saya langsung. Siapa yang lebih duluan? Suami Ibu atau Ibu? Suami saya, tapi sepertinya dari saya gitu, sepertinya karena suami saya kerjanya dari rumah gitu. Selama COVID itu kerja di rumah, udah gitu. Sedangkan saya kan memang 2 minggu terakhir tidak bisa menghindari, harus ke kantor. Betul gitu. Oke. Kalau kecurigaan Ibu tuh ditulari siapa, dari mana kira-kira? Nah itu ya, kalau COVID itu kita tidak bisa melihat kita di mana, dari siapa menularkan siapa, itu kita tidak bisa memastikan. Tapi nampaknya kecurigaannya pada saat Ibu sudah positif itu menulari orang-orang rumah gitu. Nah kebetulan di rumah itu kan ada yang membantu saya. Terus ada anak saya, suami saya, dan saya berempat. Alhamdulillahnya anak saya dan yang membantu saya itu negatif. Gitu. Jadi yang positif hanya saya Ibu sama suami? Ya, padahal itu anak saya itu tidurnya sama saya gitu. Tapi mungkin anak muda ya, masih muda, daya tahan tubuhnya. Iya. Jadi guys, belum tentu walaupun dalam satu keluarga itu ada yang sudah positif, belum tentu dipastikan yang berinteraksi itu langsung positif juga. Jadi belum tentu. Artinya, namun kita nggak waspada ya, tetap harus waspada. Tetap waspada. Oke. Setelah tahu, ini saya sudah positif nih dari hasil swab, terus gimana? Apa yang dilakukan? Kebetulan adik saya bilang, langsung karena yang lainnya negatif, saya langsung dan ada gejala sesak, saya langsung dibawa untuk dirawat.
Dirawat di sebuah rumah sakit saja. Iya, Oke. di rumah sakit. Sampai berapa lama Ibu dirawat? Saya dirawat 10 hari. 10 hari. 10 hari. Jadi selama 10 hari itu di rumah sakit terus. Iya. Apa yang Ibu rasakan dan bagaimana perasaannya saat itu? Awalnya mungkin saya nggak begitu banyaknya, saya hanya merasakan, aduh tubuh saya tuh seperti ini gitu. Saya hanya berusaha untuk mencari oksigen, oksigen. Saya pikir ya Allah, oksigen yang selama ini dikasih gratis sama Allah gitu ya. Ini saya harus berjuang untuk mendapatkan itu. Dan saya, harus membeli kalau di rumah sakit oksigen itu. Ya, jadi kita pakai oksigen. Oke. Di situ kalau saya merasa gini, saya kena COVID itu saya bukan musibah sama sekali buat saya, tapi itu bentuk kasih sayang Allah sama saya. Karena di situ banyak sekali yang saya ambil hikmahnya. Saya dapat dari situ. Saya merasa mungkin saya tuh kurang bersyukur atau segala sesuatu. Jadi di situ saya seperti diingatkan, saya tuh kayak disentil sama Allah. Jadi Ibu kena COVID malah seneng gitu atau gimana? Seneng enggak lah, cuma hanya saya tidak menganggap itu musibah. Itu hanya karena banyak sekali hal yang saya dapatkan dari saya mendapatkan dikasih COVID sama Allah. Jadi saya merasa, oh ini bentuk kasih sayang Allah sama saya. Saya jadi lebih istilahnya beribadahnya lebih meningkat. Iya, seperti itu. Zikirnya mungkin saya lebih meningkat seperti itu. Ya banyak hal-hal positif yang merubah hidup saya gitu. Oke, jadi guys, orang yang kena COVID itu guys, itu nampaknya ada sisi positifnya juga dari sisi hubungan kita dengan Tuhan kita guys. Betul banget. Oke, apalagi Bu? Selama di 10 hari di rumah sakit itu gimana? Yang terjadi apa saja? Ya, yang terjadi ya saya paling dikasih obat gitu ya. Saya sehari disuntik sehari itu 4 kali. Disuntik 4 kali? Saya sehari disuntik 4 kali, tapi beda-beda ya ini kalau saya ya. Selain infus yang selalu nempel di tubuh saya. Guys, hati-hati guys. Kalau COVID itu disuntiknya 4 kali sehari itu guys. Saya, ada yang lebih, suami saya lebih. Berapa kali Bu? 12. Sehari disuntik 12 kali? Iya, itu di luar. Hancur tuh guys. Ya kan? Coba 12 kali di tempat yang sama selama 10 hari. Berarti berapa tuh? 12 kali kali 10 hari. Lo pikir sendiri guys ya, sebelah mana yang mesti ditojos lagi tuh guys. Semuanya udah. Pokoknya aduh ya Allah. Emang paling sakit, ada trauma, saya diambil darah dari arteri, saya sempat nadinya lemah. Saya diambil darahnya dari arteri, itu sangat sakit banget. Saya sakit banget. Itu kan ada tekniknya, kalau dari arteri itu tegak lurus, jarumnya gede, pokoknya sakit banget ya Bu. Iya. Dan sampai sekarang saya untuk apa diambil darah itu Bu? Untuk mengukur kadar oksigen dari dalam darah saya. Oh, dan itu harus diambil ke arteri. Iya. Itu kan sakit. Dan itu sakit banget. Sakit banget ya Allah. Nah, guys, hati-hati guys, makanya hati-hati jangan sampai COVID ya guys. Sakit guys, sakit. Aduh, enggak deh. Beneran. Oke. Itu yang terjadi selama 10 hari dan itu rutin ya Bu ya? Makan obat gitu. Iya, makan obat rutin seperti itu. Oke. Terus ini satu lagi saya mau pesan buat teman-teman semua. Oke. Kalau misalkan ada yang kena COVID, ya siapapun di antara kalian. Ini COVID itu bukan aib. Ini siapapun bisa kena COVID. Oke. Saat misalnya ada yang kena, berterus terang aja. Maksudnya lapor. Maksud apa? Kita tuh punya tanggung jawab selain kepada diri kita, kepada lingkungan sekitar kita. Jadi waktu itu Ibu bikin pengumuman atau gimana? Kalau saya langsung ke Pak Kadis, saya telepon bahwa saya positif COVID. Saya di keluarga kena. Saya di keluarga buat pengumuman. Saya di RT RW tempat saya tinggal saya juga buat. Maksudnya apa? Siapa yang merasa kontak erat dengan saya, mereka bisa waspada, harus berbuat apa. Nah, itu. Jadi guys, COVID itu bukan aib. Ya, jadi jangan sembunyi-sembunyi. Jadi harus diumumkan ya Bu ya, supaya orang lain tahu kalau kita sedang kena positif COVID. Iya. Begitu kira-kira guys. Jangan sembunyi-sembunyi guys kalau kena COVID. Iya. Jujur sampaikan kepada orang sekitar kita. Iya. Jadi orang lain tuh bisa bertindak apa gitu. Oke. Iya. Gitu guys ya. Jangan sembunyi-sembunyi, ingat ya. Jangan sembunyi-sembunyi karena itu bukan aib. Apalagi Bu? Apalagi ya? Saya dikucilkan nggak sama orang sekitar? Kalau di rumah, kata menurut anak saya, setelah saya lapor itu ke RT RW,
langsung jalan depan rumah saya diblok. Aduh, itu Siapa tukang- pelakunya itu, Bu? Itu Pak RT ya. Aduh, Oh iya, iya. Pak RT terima kasih. Maksudnya baik ya. Tapi maksudnya baik ya Pak RT. Iya. Jadi Pak RT yang di rumahnya Bu Indri itu langsung ngeblok Jalan jalannya ini ujung-ujung. supaya nggak ada orang yang ke sana dekat-dekat gitu. Iya, jadi katanya pas ada yang mau nganter itu jangan ke sana katanya. Itu rumah pada Covid katanya. Aduh, saya sempat anak saya nelpon, "Ma, gimana ini Gojek nggak bisa." Saya nelpon lagi Pak RT, "Gimana anak saya mau makan?" kata saya. Iya, iya. Tapi saat itu tetangga-tetangga perlakuannya gimana, Bu? Oh, baik banget. Mereka dari RW masih beras, kasih segala. Jadi Ibu dianterin beras. Enggak ke rumah, Ke rumah, iya, dikasih iya. beras segala. Sampai anak saya, kok kita kayak orang nggak punya ya, terima aja lumayan. Iya, Dan iya, iya. baik lingkungan Artinya warga sekitarnya sangat attend dengan Iya yang betul. oke. Terima kasih sekali. Alhamdulillah. Iya. Banyak doa juga ya. Banyak doa Oh ya, juga, kalau betul. kita ngasih tahu ke orang lain, ke teman-teman saudara kita COVID, kan pada ngedoain. Ngedoain. Mendoakan. Dan itu kekuatan untuk penyembuhan kita ya, Bu Iya. ya. Oke. Dan kita nggak boleh stres. Kita jangan stres, Oh iya, senang-senang iya, aja. iya. Gimana Bu? Kok waktu itu kok nggak stres gimana teh? Saya nyenengin diri. Nyenengin diri. Karena waktu itu dokternya bilang, Bu, COVID itu virus itu menyerang daya tahan tubuh kita, akan sembuh dengan daya tahan tubuh kita, gitu katanya. Oke. Jadi jangan stres, Oke. seperti itu. Nggak ya guys ya, jangan stres. Jadi meskipun sudah positif, kita nggak usah stres. Tetap happy supaya daya imun kita naik ya, Bu. Ya, Oke. tinggal diobatin aja. Gitu. Oke. Ada pesan nggak buat teman-teman kita yang belum pernah positif itu seperti apa? Enggak. Kayaknya gini loh, untuk saat ini yang paling benar dan yang paling bisa kita lakukan adalah melaksanakan protokoler kesehatan, itu aja. Jaga jarak, jangan berkerumun, pakai masker, apalagi rajin cuci tangan, seperti itu. Dan jangan ke mall. Jangan ke mall ya. Prokesnya aja ditempuh. Prokesnya aja ditempuh itu. Oke, teman-teman, itu tadi pengakuan dari salah satu kawan dekat saya yang sudah pernah positif COVID dan saat ini beliau udah negatif, makanya saya berani direlate seperti ini karena sudah negatif. Oke. Insya Allah sehat terus. Terima kasih teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol karena COVID itu memang ada dan COVID itu bisa menyerang siapa saja. Terima kasih. Salam sehat selalu.